Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Akhir dari minggu ini ya, dan juga libur panjang nih, karena ternyata Senin itu libur ya. Oke, jadi jangan ditanya saham apa yang mau naik hari Senin ya, karena tidak ada yang naik hari Senin libur. Oke, seperti biasa kita mulai dengan membahas tentang IHSG, dan kemudian kita juga akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah didaftar oleh Bapak Ibu sekalian, dan kesempatan bagi yang yang live dengan Zoom ya, itu bisa ada privilege ya, ada satu keuntungan selain dia bisa melihat chartnya chartnya by eh, screenshot ya, share screen, sorry, dan juga bisa bertanya langsung di chat ya. Jadi yang hadir di Zoom bisa langsung bertanya di chat. Jadi sebagian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pertanyaan yang yang muncul dari pendaftaran pada saat pendaftaran, dan sebagian yang akan ditanyakan oleh teman-teman yang hadir di chat ya. Yang ada di IG maka bisa mendengarkan analisis-analisis yang ditanyakan terhadap saham-saham yang ditanyakan oleh teman-teman, tapi tidak bisa melihat chartnya. Baik, kita mulai dengan IHSG, tapi sebelumnya kita share screen dulu ya. Oke. Jadi jangan di Q&A ya, karena saya harus melihat satu aja. Kalau saya pindah-pindah dari Q&A terus ke chat, nanti agak-agak bermasalah ya, ada kesulitan untuk menjawabnya. Oke. Nah, saya sesuaikan dulu chartnya supaya tidak ketutupan dengan alat-alat bantu dari Zoom ya. Jadi Zoom ini dia punya banyak alat bantunya. Oke, baik. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Bu Kak Immanuel Kurniawan. Oke, jadi ini IHSG kita. Jadi dalam seminggu terakhir dia naik kencang ya, setelah tertahan di level-level 6.600. Nah, kalau kita lihat 6.600 itu adalah satu level support yang penting ya. Saya geser dulu. Nah, ini kita kecilkan. Ya, ini chart weekly. Nah, kita bisa lihat bahwa area-area 6.600 itu adalah area-area kritikal ya di tahun 2018 dan kemudian juga 2019. Dan kemudian di awal-awal, di akhir-akhir 2021 ya. Jadi ketika tadinya dia menjadi sebuah resistance yang kuat, maka kemudian dia menjadi support yang kuat. Kita bisa lihat ada beberapa kali indeks mencoba tembus ke bawah tapi gagal dan naik. Nah, kalau kita lihat di daily, nah ini di daily ini pun ada sebuah garis trend yang sudah tembus ya. Jadi ini bullish ya. Jadi potensi dia kenaikan ke harga-harga tertinggi sebelumnya ke arah 69 sampai 6930 ya, dan selanjutnya di 6970. Itu pola yang ada di sini. Nah, ini kalau polanya kalau kita lihat ini adalah falling wedge ya. Sorry. Ya, ini falling wedge ya. Jadi kalau falling wedge itu adalah ketika support dan resistance-nya menyempit gitu ya. Dan falling wedge ini bullish, targetnya tuh kira-kira di area-area awal dari falling wedge. Jadi falling wedge-nya itu
supportnya ini, kemudian resistance-nya ini ya menyempit ya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3. Jadi ini garisnya valid ya, supportnya, trend line-nya valid. Nah, ini sudah tembus. Nah, teorinya ini akan mencapai target-target daerah sini. Nah, sebelum mencapai target ini ada ketemu lagi satu resistance lain ya. Nah, ini kita kasih beda. Nah, ini. Jadi resistance lain ini eh, akan namanya resistance itu akan menghambat. Jadi yang ini teori targetnya ke sini teoritis dan ini jadi dia tembus ini dulu tentunya targetnya kemana? Nah, kita coba lihat ini targetnya. Kalau level 6.900 7.000 itu tembus, maka targetnya adalah, sorry, salah, senggol. Nah, targetnya itu kira-kira ke arah 7250 ya, 7.200 7250 ya. Jadi pertama falling wedge ini dia punya target kira-kira di arah 7.000 ya. Nah, tapi kalau dia mencapai target 7.000 berarti garis trend line ini tembus. Nah, kalau garis trend line ini tembus, targetnya kemana? Kira-kira 7.200 ya, seperti itu. Ini bisa gagal nggak? Bisa. Kapan? Kalau ternyata terjadi tekanan jual lagi dan balik lagi ke bawah trend line ini ya, yang sekarang jadi support, balik lagi ke bawah ini, nah berarti kan dia gagal mencapai target-target teoritis. Nah, itu hati-hati kalau sampai turun di bawah level-level 6.800, nah 6.800, 6.700, maka itu berarti kondisi bearish muncul lagi. Nah, itu bisa uji lagi nih area-area 6.650. Tapi saat ini sentimennya adalah bullish ya. Oke. Kemudian pertanyaan, ada beberapa saham yang ditanyakan sini. Ya, mohon maaf. Ada BRMS yang pertama, kita coba lihat BRMS. Ya, jadi sebenarnya BRMS ini sedang menguji resistance, tapi kuat ya, resistance trendline ini dan juga yang mendatar ini. Nah, ini sedang mengumpulkan kekuatan ini, bisa nggak tembus gitu ya. Nah, kita lihat sempat pertama kali kena itu dia koreksi, koreksi ini rebound lagi, tapi masih ada tekanan-tekanan jual ya. Jadi area sini kan area-area konsolidasi ya. Jadi sini memang akan konsolidasi dulu gitu ya. Tapi once level 192, 193 ini tembus, maka dia berarti menembus resistance trendline yang ini dan targetnya kira-kira di 220 ya. Batas risikonya di 173 ya. Ya, oke. Kalau dilihat dari news-newsnya nih kayaknya nih jebol nih tembus. Tapi ya kita melihat aja deh gimana ya. Karena kita tahu di market ini yang yang apa namanya, yang terlibat di market ini pertama memang tidak semuanya fundamental, tapi big players kebanyakan fundamental. Persoalannya big players ini punya kepentingan masing-masing gitu kan. Ada katakanlah reksadana gitu ya, tiba-tiba ada big client yang redeem, ya mungkin dia harus kurangi portfolionya, barangkali dia harus jual saham-saham yang bisa dia jual gitu ya, seperti itu. Atau misalnya big players yang tradingnya tuh nggak hanya di Indonesia gitu ya, dia tradingnya di global ya, katakanlah Asia Tenggara. Nah, jadi kalau kita kan milih mau BRMS, mau ADMR, Adaro atau apa gitu. Kalau mereka mikirnya udah saya mau banyakin di Indonesia atau di Malaysia atau di Thailand atau gimana gitu ya. Kalau kemudian wah di Thailand lebih menarik, dia akan kasih dananya lebih banyak di Thailand, berarti dia jual dulu di Indonesia sebagian. Nah, di situ akan ada tekanan asing jual ya. Jadi kalau asing jual Indonesia bukan belum ter, belum berarti Indonesia ini jelek gara-garanya. Barangkali aja udah kemahalan gitu kan. Kalau kita lihat nih ISG kita, sorry ini BRMS ya. Tapi kalau kita lihat ISG kita itu kan udah tinggi ya. Eh, jadi tahun 2018 tadi 2000 eh, apa itu kan resist ya, kemudian menjadi support gitu ya. Jadi artinya kita udah di atas level-level market sebelumnya gitu ya, udah tinggi gitu ya. Jadi barangkali itu jadi ada bobot yang dikurangi, maka kita kena jual ya. Oke. Jadi apa namanya? Saat ini ada potensi ya teman masih perlu
tenaga dorongan lagi. Oke, pertanyaan kedua ADMR. Ada 6 penanya. Oke, ADMR ini juga sedang berada di level-level resistance kuat dan berhasil tembus ya. Maka target selanjutnya ada di sini yaitu di sekitar 1830 sampai dengan 1900 dengan batas risiko di 1725 ya. Peluang untuk mencapai untuk naik itu cukup besar. Mungkin ada koreksi-koreksi karena ini kan baru aja break ya. Jadi kadang-kadang ketika baru break itu akan ada pihak-pihak yang merasa oh ini udah mahal, udah ada untung saya udah cukup, dia jual gitu ya. Nah, oke, koreksi-koreksi masih wajar asal jangan turun di bawah 1638, 16 sorry 1635 ya. Jadi masih dalam konsolidasi ini masih aman ya, masih oke. Kalau saya sih melihat kemungkinan untuk turun di bawah 1.700 itu agak kecil ya, bukannya nggak mungkin, agak kecil. Dan peluangnya justru akan naik ke arah 1835 sampai dengan 1900. Dan ketika dia tembus 1900 berarti kan resistance ini tembus ya. Nah, ini kita bisa ukur lagi nih targetnya ke atasnya ya. Paling tidak pertama di 2040 dan selanjutnya mungkin di sekitar 2400 ya. Jadi pertama ADMR targetnya ke arah 1825, 1830 sampai dengan 1900 ya. Dan kalau break di situ baru kita lihat target-target berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ada RO. Waduh. Oke, ada roh ya sempat turun dan kalau saya lihat ini sebenarnya sudah mencapai target-target lah ya. Kan target tuh nggak selalu apa namanya katakanlah support di 3.000 gitu kan. Kita antri di 3.000 totalnya dicolek sedikit naik lagi kan. Jadi nggak harus mencapai benar-benar di support. Nah, sekarang kenaikannya ini sedang menguji resistance-resistance di sekitar 3250 sampai dengan 3300, berikutnya di 3370. Nah, itu area-area yang harus dia tembus ya. Kalau itu berhasil tembus, maka dia bisa menuju ke arah 3700-an ya, 3700-an sampai 3800 ya. Jadi, cuman ini kan masih bisa dibilang ini konsolidasi, meskipun sempat sedikit di atas harga tertinggi di sini ya, di 3.200 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 3.200 ya dia konsolidasi lagi. Hati-hati kalau turun di bawah 3.000 ya, seperti itu. Jadi sekarang masih konsolidasi dan harus menguji level-level ini sebelum bisa melanjut tren naiknya untuk Adaro. Oke, ada Alkes. Oh, ada yang bertanya tentang alat kesehatan. Ya, oke lah. Ini berarti apa ya sahamnya kalau alat kesehatan? Oke, ini kita hapus dulu. Anggap aja untuk sektor farmasi, Kalbe Farma. Oke, Kalbe Farma ini masih di daerah konsolidasi ya. Jadi ketika dia naik tinggi, langsung ada tekanan jual. Naik lagi ada tekanan jual ya. Jadi masih konsolidasi ya. Range-nya bawahnya di sekitar 2000, atasnya di 2000 berapa nih? 2100 ya. Kalbe Farma, KF. Waduh, turun terus ya Kimia Farma. Ya, masih belum ada momentum, hindari dulu. Sorry, ini belum update tadi, Pak. Ini ada momentum. Nah, ini kita lihat KF, Kimia Farma. Ini sedang ada di resistance-resistance yang perlu diperhatikan. Mampu nggak dia tembus, yaitu di 1175 sampai dengan 1240, 1240. Ini ada sebuah resistance. Ya, kalau 1240 tembus bisa ke 1370. Ini juga daerah-daerah sini gitu ya. Oke. Baik ya. Kemudian kita coba lihat lagi tadi Alkes Astra International, Astra International. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang hadir di Zoom bisa mulai bertanya di chatnya ya. Nanti saya akan bahas ya. Oke, Astra International. Ya, ini tren turun sudah mulai terlampaui ya, sudah di atas apa namanya trend line. Tapi memang di sini ada sebuah resisten di sekitar
5.925 sampai dengan 6.025 ya. Jadi mungkin dia naik sampai sini apa namanya konsolidasi sedikit atau koreksi sedikit. Nanti kalau berhasil dia lewatin level ini dia akan ke sini. Tapi ini kita bisa ukur sebenarnya dari sekarang target-target kenaikan jangka menengahnya sampai mana gitu ya. Jadi Astra Internasional punya target jangka menengah kira-kira di sini, yaitu kira-kira harga tertinggi ini. Ya, ini kan tadinya support menjadi resisten lebih kurang ya. Area-area sini deh, gitu ya. Nah, jadi targetnya adalah di sekitar 6.325 sampai dengan 6.600 ya, 6.350 sampai 6.600. Itu untuk Astra Internasional dengan batas risiko jangan turun lagi di bawah 5.825 gitu ya. Kalau turun di bawah 5.825 ya udah konsolidasi lagi, tertunda tren naiknya. Oke, BRI. Wah, makanya nih indeksnya positif ya. Astra naik, BRI naik. Nah, ini BRI apa namanya daerah-daerah resistance-nya ya itu antara 47 sampai dengan 4730 ya. Mungkin aja ketika mencapai 47 itu ada koreksi dulu. Kita lihat gap ini sebagai eh, gap yang tidak murni ya karena shadow-nya masih udah ketutup sebenarnya tapi dari bodinya masih ada. Jadi ini sebagai support ya di 4.600 ya targetnya ke 4.700 sampai dengan 4.730 ya dan berikutnya di 4.770 untuk BRI. Oke, kemudian BP. Wah, ada apa ini BP? Terakhir-terakhir sering ada berita. Oh, oke, turun terus tapi nah ini menarik ini. Nah, Nah, ini di support nih dari Juni 2022 dia support dan ada rejection ya. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa harganya sudah mulai siap-siap naik gitu ya. Nah, oke. Kadang kalau terlalu semangat ini jadinya batuk deh. Nah, oke. Nah, ini jadi kemungkinan dia akan rebound dulu ya ke arah 150 sampai mungkin di 153 ya. 150 sampai 153 dan kalau dia berhasil tembus area sini maka targetnya jadi kita udah bisa ukur target nih tapi tunggu dia tembus dulu ya. Jadi ini target ini adalah kondisi optimis kalau tembus 150 sampai dengan 153. Targetnya ya di sinilah ya. Harga terendah waktu itu kan kemudian menjadi harga tertinggi. Ya, ya jadi targetnya ada di sekitar 167. Tentunya ada syarat tadi apa? Kalau dia tembus 150, 153. Oke. Oke, ini pertanyaan udah mulai banyak. Mungkin kita menjawab pertanyaan dari yang ada di chat Zoom dulu ya. Kita coba lihat dulu. Oke. Pak Pardip Kumar, selamat malam. Ya, PSAB bagaimana? Kita coba lihat PSAB. Oh, oke, naiknya udah lumayan tinggi ya. Dan ada koreksi lumayan. Oke, ya, coba kita lihat weekly. Kalau kita, jadi saya biasanya kalau belum ada analisa apa-apa, belum ada alat-alat bantu charting, trendline segala macam, saya akan coba lihat time frame yang besar dulu ya. Nanti baru saya masuk ke yang kecil yaitu di daily. Nah ini menarik ini karena apa namanya harganya rebound ya dari area-area support sejak tahun 2016. Cuman masih tertahan gitu ya. Oke, tertahan di mana gitu ya. Nanti kita coba uh, mencari area-area.
resistance-nya. Nah, ini dia harga-harga terendah di Desember 2017 dan November 2018 masih menghantui kenaikan harga. Oke. Nah, sekarang kita lihat daily-nya. Nah, ini dia ketahan di sini nih. Kita coba lihat ya channelnya. Nah, ini sebenarnya channelnya udah tembus. Ketika tembus ini dia memang bullish ya, cuman sekarang udah. Jadi ini kan garis-garis resistance yang masa lalu. Dan ini ada tekanan. Maka baliknya kemana? Nah, kita coba pakai Fibonacci ya, Fibonacci dari harga terendahnya ke harga tertingginya. Nah, support pertama ada di 137, kemudian di 130 dan 124. Ketika mencapai support-support ini, misalnya 137 terus rebound, oh, berarti bullish itu. Di 130 rebound, ya bullish tapi sedikit netral. 124 rebound masih oke. Kalau turun di bawah 124, nah itu sih uh, parah ya. Tapi sekarang cenderungnya koreksi. Apakah pasti koreksi? Belum tentu. Bisa aja dia tiba-tiba dinaikin lagi. Kadang-kadang kan dengan saham-saham, ini transaksinya berapa nih? Itu kan bisa aja. Oke, ini kemudian di 143 itu. Jadi kalau naik di atas 143 mungkin masih ada apa namanya target-target selanjutnya. Nah, ini kan daily. Nah, kadang-kadang saya coba lihat hourly untuk tahu. Ini kan kelihatan nih ada pergerakan-pergerakan. Jadi mungkin ini resistance kuatnya saat ini ada di 145 ya. Jadi kalau tadi kan saya bilangnya di 143, jadi sebenarnya yang lebih kuat ada di 145. Nah, jadi kalau naik di atas 145, maka sentimen negatifnya akan berkurang ya, ada kemungkinan naik lagi. Oke, gitu ya. Kak Bardip Kumar, kemudian Kak Immanuel Kurniawan, selamat malam juga. Nah, Kak Gautama Yudo, Mondilas SSIA, Astra International, dan RAUS. Astra International udah kita bahas tadi ya. Sekarang SSIA. Oh, wah. Ini ada koreksi-koreksi. Oh, berhasil dia lawan. Oke. Jadi tadi itu datanya belum update. Ya, ya ini resistance sudah tembus nih. Nah, jadi kemungkinan dia melanjutkan tren naiknya lebih besar daripada dia turun. Cuman di sini ada sebuah resistance yang bisa menghambat kenaikan lebih lanjut. Nah, jadi untuk SSIA saya kasih di sini sebagai batas risiko. Kenapa? Ini kan bodinya ada gap ya, gap ini jadi support ya. Ini dia tembus di sini ada resistance dan tembus ini bisa jadi support pertama, tapi ini yang lebih penting ya karena kalau sampai tembus di bawah ini ya udahlah balik lagi gitu ya. Oke, ya sekarang sedang naik dan akan menguji level-level ini. Level ini ada di mana? Nah ini kira-kira di sini gitu ya. Nah, jadi eh, dia akan menguji level-level 350, 353 dan kalau tembus mungkin akan masuk ke area-area konsolidasi sebelumnya ya di sekitar 380 ya. Jadi sekarang ini cenderungnya menguat. Coba kita lihat hourly-nya. Nah, ya kan dia terkoreksi naik lagi, terkoreksi up. Nah, jadi dia masih ada potensi kenaikan. Nah, cuman batas risikonya mungkin sini aja lah atau di sini ya. Coba. Kadang-kadang batas risiko yang kita lihat di apa namanya di daily dengan hourly lebih ketat yang hourly dan lebih detail ya. Nah, karena kan kita mau cari batas risikonya. Oh ya sama. Di sini jadi malah justru ya yang ini lebih lebih penting apa namanya eh, batas risikonya. Oke ya. Jadi di 330 ya. Oke, targetnya itu di sekitar 350 sampai dengan 355. Dan kalau itu tembus, maka target berikutnya ada sekitar 370 sampai dengan 340. Oke, itu SSIA Astra Udara. Konsolidasi di area-area target dan resistance. Dan kemudian koreksi. Oke, berarti nggak kuat ya. Jadi dia cenderung untuk turun dulu ke arah 645 ya.
Kalau dia berhasil naik di atas 680, maka dia akan kembali bullish ya. Saat ini dia cenderung koreksi dulu ke level-level rendah sebelumnya. Ini juga lebih kurang di 645. Oke, Neuraus. Itu ya, Kak Gautama, kemudian Kak Krisnamurti. Oke, selamat malam. Salam untuk saham EMTK Film dan IPPE, EMTK. Oke, MTK lagi konsolidasi di daerah support ya, ya oke lah udah mendekati daerah-daerah target, tapi belum ada momentum nih, jadi harus hati-hati juga. Dan oke, nah kira-kira dia bergerak dalam channel nih. Cuman masalahnya adalah kalau ternyata momentumnya nggak ada, ya dia coba nih naik nih misalnya ke 1170 lah, habis itu kehilangan kehilangan power ya. Nah, kalau kehilangan power, ya dia bisa anjak lagi. Dan ini karena tren turun, maka dia bisa bikin terendah lagi. Jadi ini rebound-rebound yang ada masih trading jangka pendek. Kecuali kalau dia berhasil tembus di resistance, ini trend line. Itu EMTK, kemudian film. Film. Oke, ini film juga kita lihat. Oh, ini weekly ya. Coba kita lihat daily-nya. Ini, ya, jadi sekarang dia masih konsolidasi di area-area dekat support ya. Support mana? Ini support harga-harga di sini di bulan Maret sampai April, Mei 2022 dan juga nih dari tren sejak Mei 2020 ya. Jadi ini kemungkinan akan konsolidasi dulu. Ya kalau kita lihat apa namanya peluangnya sih oke lah ini paling-paling kalau kita harus cut loss ya di 10.70 gitu ya. Sedangkan upside-nya lumayan gede gitu ya peluangnya. Itu film IPPE. IPPE ini bukannya lagi bermasalah ya? Oke, ya, auto reject 2 kali. Ya, jadi ini salah satu dari 3 saham yang dalam grup ya kalau nggak salah itu apa namanya ada gagal bayar gitu ya. Jadi dan juga ada sedikit saya lupa di saham yang mana ya, tapi di salah satu dari 3 itu dia laporkan IPO, dia kemudian IPO dan IPO-nya itu tujuannya adalah untuk membayar utang. Tapi ternyata justru sekarang jadi masalah ketika utangnya tuh jatuh tempo belum dibayar. Jadi kemana nih uang IPO-nya? Nah ini kalau orang tidak percaya, istilahnya kan kalau kita beli saham ini kan kita nitip ya uang kita, tolong dong dikelola, diusahakan, dijadikan usaha gitu ya. Tapi kalau kita lihat, ini orangnya kayaknya nggak bisa dipercaya, maka banyak sekali orang yang jualan. Jadi IPE hati-hati. Jadi saya juga secara teknikal juga ini juga udah lewat ya support-supportnya gitu ya. Mungkin kita coba dengan Fibonacci ya. Oke. Tapi persoalannya adalah yang terjadi sekarang ini bukan hanya kekuatan pasar gitu ya. Ada satu sentimen yang sangat buruk sedang terjadi. Ya, ini dekat-dekat support. Ya, di area 94, 90 ini sebenarnya adalah sebuah resistance ya sebenarnya. Sebuah area-area support lah gitu ya. Ini enggak, tapi kan karena kasus akhirnya kan terjadi auto reject ke bawah 2 kali. Itu ya Kak Krisna. Kemudian Kak Ahmad Sabri, S Hardware dan WSKT. S Hardware, oke, kita bisa lihat masih tren turun, ada satu rebound. Nah, oke, kita coba lihat ya pergerakannya. Oke ya, jadi ini channel yang sebelumnya, kemudian sekarang sudah berubah gerakannya ke sini ya areanya. Ya, channelnya sekarang di sini nih, gitu ya. Nah, ini
dia kemungkinan akan mencoba ke arah 490 sampai dengan 530 ya. Eh, Batas risikonya di harga terendah tadi ya di 430. Ya, kalau turun di bawah 430 nanti bisa mencari harga-harga rendah lebih ke bawah ya. Saat ini mungkin ada koreksi masih oke lah, katakanlah sampai 440, 445 ya masih oke. Nah, targetnya tadi ya 490 sampai dengan 530. Itu S1 sekarang WSKT, WSKT proyek gimana nih? Wah, ini masih tren turun ya, masih tren turun. Ya, dan ini masih belum ya berhasil ya. Oke, tadi saya agak kesulitan untuk menentukan di mana resistance-nya ya. Tapi kalau ngeliat gap ini nih juga pasti resistance ya. Dari trend ini juga pasti resistance. Jadi tadi juga ada sempat ya menguat tapi kemudian terjadi rejection. Ya mudah-mudahan dia akhirnya berhasil naik ya. Eh, Kalau kita lihat ini kan sebenarnya short term-nya udah tren naik ya, tapi masih ketahan di resistance ini. Kalau tembus di atas 308 maka potensinya ke arah 330-an ya, 330 sampai dengan 340. Batas risikonya di mana? Di gap sebelumnya aja ya, di 298 gitu. Kenapa? Kalau dia gagal untuk naik ke atas, dia akan konsolidasi dan karena ini lagi trennya turun, konsolidasinya nanti kayak gini nih takutnya gitu ya. Jadi batas risiko seketatnya di 298 gitu ya. Itu secara teknikal ya tentunya. Oke. Kemudian Kak Tuti, BRIS dan EMTK. BRIS kita belum ya? Oke, tadi sampai BP ya bukan? Oke, kita lihat BRIS. Sorry. Oke, BRIS. Nah, ini BRIS sekarang sedang masuk area-area konsolidasi ya, yang mengulang yang sebelumnya. Ya, jadi dalam kondisi tren turun ada konsolidasi, lanjut turun, pas naik konsolidasi lagi ya. Jadi ini biar seimbang nih. Tapi kalau dilihat dari channel turunnya ini udah break, maka harusnya, bukan harusnya sih, secara teoritis, makanya ada potensi kenaikan kemana? Itu teoritisnya ke sini gitu kan. Jadi ini tempat area kita ngukur dan kita ngukur setelah dia break kira-kira kemana. Nah, ini nggak jauh-jauh mungkin daerah sini ya. Atau daerah kejauhan ya. Oke, sini. Ya, ini ya, harga terendah ini jadi patokan dan harga terendah ini juga ya. Dan ini juga harga tertingginya. Nah, oke. Oke, jadi ini di sini dia kita juga bisa membuat channel sementara di sini. Kita lihat aja nanti. Oke. Ya, jadi ini sedang bergerak dalam channel naik, sedang akan menguji level-level resistance di 1420 sampai dengan 1460 ya. Dan kalau level ini tembus targetnya ke 1500. Batas risiko mana di kita kasih aja di 1330 ya. Karena kalau turun di bawah ini ya lempem dan konsolidasi lagi dan khawatirnya malah berbalik arah ke bawah ya. Jadi saat ini trennya lagi naik, mungkin ada koreksi asal jangan turun di bawah 1340 ya. Oke. EMTK. EMTK udah ya tadi bukan? Iya, tadinya udah EMTK. Oke. Jadi kita nggak bahas lagi ya biar semuanya bahas. ERA, ERAA. Oke. Nah, era ini pelan-pelan tren turun sudah mulai berbalik tapi masih konsolidasi ya. Nah, konsolidasi ini kalau kemudian tembus ya, maka konsolidasi ini targetnya ke sini. Tapi sebelum mencapai sini, ini ada resistance ya. Dari konsolidasi ini ada gapnya dan juga kira-kira pas di area trendline sejak pola sejak 2021 Oktober ya. Nah, jadi saat ini konsolidasi jangan sampai dia turun di bawah 406 ya. Kalau sampai turun di bawah 406, wah ini nasibnya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih gitu ya. Apalagi sekarang lagi mengarah ke bawah nih hitam kan. Oke. Nah, kita kita lihat akan ada konsolidasi dulu dan kalau berhasil dia bertahan dan kemudian naik dan tembus level-level ini di sekitar 430, 435 sampai dengan
445, 450. Nah, itu baru dia menuju, baru dia menjadi tren naik dan mengarah ke 490 gitu ya. Oke, ini era hardware. Udah belum ya? Belum. Hardware. Udah. Hardware-nya udah. Tadinya jadi channelnya berubah ya. Yang tadinya eh, curam begini menjadi sedikit lebih landai ya. Bisa jadi ini awal dari tren turun berubah menjadi tren naik. Oke, hardware kemudian RAL. Oke, ini udah di area-area resist dan terkoreksi. Ini juga dari pola yang ada udah capai target. Kemungkinan dia akan ke sekitar 650-an ya. Area-area 650 boleh nih untuk melakukan pembelian karena ini lagi channel naik ya. Di sini kemungkinan dia berbalik arah. Batas resiko juga ya udah di 645 ya. Jadi 650 kita beli, kalau turun di bawah 645 ya udah jual lagi ya. Jadi kita apa namanya mengambil peluangnya. Peluangnya kemana? Nah, itu ke 690 sampai dengan 710 ya. Jadi eh, ini untuk RAL. ITMG UNTR Beyond. ITMG. Oke, ITMG konsolidasi. Nah, kita akan coba lihat. Wah, ini konsolidasi dari support jangka panjang sejak 2020 gitu ya. Nah, ini eh, konsolidasi dan rebound gitu ya. Nah, ini kalau channelnya itu sekarang resistance-nya ada di sekitar 39 ya, di sekitar 39.000 dan berikutnya di 39.700 ya. Kalau level ini tembus, maka dia bisa ke arah level-level yang ada sebelumnya ini. Oke. Dan ini juga ada sebuah garis-garis alat bantu ya di 42.150 itu ITMG batas risiko ya harga terendahnya aja 37.000. Kenapa? Karena ini kan lagi momentum kuat. Kalau dilawan sama kuatnya lagi, wah itu eh, berarti sentimennya akan eh, bisa jadi yang sekarang positif ya. Meskipun tren besar masih negatif, tapi ada tren kecil yang positif. Kalau sampai dia turun di bawah 37.000, nah itu bisa jadi momentum kenaikan ini akan hilang. Itu untuk ITMG dan kemudian UNTR. Oke, UNTR sekarang sedang di area-area resistance ya. Coba kita lihat. Ya, oke, bahkan hari ini udah tembus ya. Jadi potensi dia untuk melanjutkan kenaikan sangat besar. Kita coba lihat. Nah, ini eh, support trendline udah tembus. Nah, ini kemana nih? Kita coba bikin channelnya lagi. Oke, pas gitu ya. Dan ini juga resistennya sini kira-kira pas juga nih lebih kurang ya. Wah, jadi kalau kita coba bikin yang lebih masih lebih ini support, kemudian kita cari channelnya pas dan kemudian kita tarik resistance, ini juga pas ya. Jadi ini kritikal nih gitu ya. Mungkin ya koreksi dulu gitu ya. Asal jangan jauh-jauh gitu ya kebanyakan. Karena kalau kebanyakan ya berarti channel turunnya masih berlaku ya. Tapi kalau once ya tembus di 27125 maka kan channel turunnya ini udah berakhir berarti. Jadi dia punya target ke ya secara teoritis dia punya target ke arah 30. Nah, ini kan di sini ya area resistance support ini area resistance. Nah, ini jadi target. Oke, UNTR Bian. Bian, oke, Bian bergeraknya tipis sekali tapi masih di area-area support. Ya, masih area-area support. Ya, ini agak-agak ini ya. Oke, dia mulai naik. Kira-kira juga pasti di resistance. Ya. Kalau kemudian dia naik lagi, ya mungkin ke arah 23.500 sampai dengan 24.750.
area sana. Ini channelnya kita coba buat. Oke. Hmm. Jadi kalau apa namanya 22025 itu tembus, maka targetnya pertama kan tadi ya di sekitar 23375 sampai dengan 24750, tapi nextnya ada di sekitar 27125 ya 150 tujuh. Oke, itu Bian Kak Ina Santana. Kemudian Pak Foni Sutanto era belum apa belum bah sudah tadi ya era tadi udah deh kayaknya. Ya, ini era udah. Kemudian MAPI. Oke, ya dia rebound dari support yang kapan nih? Wah, dari sejak Juli 2022, tapi sekarang sedang menuju resistance yang ada di 1450 sampai dengan 1480 ya, dan kalau lanjut dia bisa ke arah 1540 ya. Batas risiko anggapnya terendah sekarang di 1360 ya, karena kalau dia tembus maka dia bisa lanjut meleleh mungkin ya ke 1300 sampai dengan 1250 ya kira-kira MAPI. Kemudian MIDI. Oh, oke. Ini kalau kita lihat pola-polanya seperti ini sebenarnya suatu pola-pola yang kurang ideal ya. Bututnya panjang-panjang ke atas artinya udah bagus-bagus naik tiba-tiba ditekan jual, bagus-bagus naik tekan jual gitu ya. Jadi apa namanya? Bentuknya nih untuk dianalisa kurang begitu eh, enak ya. Tapi ini bisa kita lihat nih sedang membentuk double top ya. Tapi ini double topnya confirm kalau tembus di bawah 2900 ya. Targetnya ya kira-kira di sekitar 2550 kalau tembus di tadi di mana? Di 2900 ya. Resistance-nya ada di mana? Ya, ya. Yang pertama di 3250. Yang kemudian ada di sekitar 3510 ya. Gitu ya untuk MIDI Kak Foni Sutanto. Oke. Kak Puspita, MPWH investasi apakah sudah ada momentum reversal? Kita udah bahas belum ya MPWH? Kayaknya udah ya tadi. MAPI, ERA, BIAN, UNTR, ITMG, RAS belum ya? Oke. MPPA. Oke. Ya, kita mulai analisa kosong. Kita coba untuk tarik garis. Oke. Lebih kurang ya, ini support dan kemudian kita coba cari, katakanlah support ini kita coba cari channelnya dulu. Oke, ini ada ya, 1, 2, 3 titik. Ya, berarti ini berlaku. Kemudian resistance-nya atau ininya mungkin di sini. Kemudian di sini. Ya, jadi ini sekarang sedang tren kenaikan dan menguji level-level 170 sampai dengan 190 dan kalau levelnya tembus berikutnya di 240 ya, tapi eh, kita coba cari target teoritisnya kalau tembus di 175 190 ya. Jadi ada syaratnya. Nah, ini bisa kira-kira targetnya ke situ. Ya, ini kira-kira di sini. Oke ya, harga tertinggi ini, harga tertinggi ini itu bisa menjadi target di 277. Kalau apa? Kalau dia bisa naik sampai dengan 175, 190 dan tembus gitu ya. Saat ini ada peluang lah paling nggak trading-trading gitu ya. Batas risiko di 120, kenaikan ke 154 sampai dengan 174 ya. Ini untuk MPPA. Wirg, WIRG, WIRG. Oke. Ya, ini sedang menguat ya. Kita lihat. Oh, oke, sudah ada.
garis trennya. Kita coba lanjutkan. Nah, ini udah lewat sedikit ya. Nah, ini batas risikonya ada di sini di 139. Target kenaikannya mungkin di 158 sampai dengan 172 ya, gitu. Oke, WIRG, Myor dan Telkom. Oke, Myor sekarang konsolidasi ya. Ini ada sebuah resistance channel, tapi sekarang yang kuat tuh kan di sini, gitu ya. Jadi dari bond dari support, nah ini ada resistance di 2385, kemudian 2435 sampai dengan 2500 ya. Kalau dia berhasil tembus level-level ini baru dia. Nah, ini pun kita lihat sebenarnya di area support resistance kuat loh. Nah, itu ya. Jadi memang akan agak sulit sih nembus level-level 2675 ya. Jadi ini ada rebound-rebound, nanti nguji-nguji, kalau nggak kuat turun lagi, masih dalam posisi rebound, apa, konsolidasi. Tapi kalau misalnya level ini tembus, maka dia akan mulai jadi tren naik jangka menengah. Yor, pertanyaan Kak Immanuel Kurniawan Telkom. Pertanyaan berikutnya, oke. Ya, jadi Telkom ini sempat membentuk triangle, targetnya di sini ya lebih kurang lah ya, sampai sini terkoreksi. Nah, sekarang kemana nih ya? Nah, asal tidak turun di bawah 3840, 3800 itu masih aman karena ini channelnya lagi naik gitu ya. Cuman memang mentok-mentoknya di 3975 sampai dengan 4080 ya. Nah, nanti baru setelah itu ya bisa jadi eh, kenaikan. Oke, MAPA. Apa bagus? Oke. Sudah ada belum? Belum ada. Oke. Seperti biasa kalau kosong kita weekly dulu. Oke. Wah, ini dari support juga nih rebound ya. Sempat tembus ya, tapi tertahan kan di sini berapa kali. Nah, tahan ya. Eh, Rebound lagi malah gitu ya. Nah, ini kalau kita coba gitu ya. Jadi ini potensi target-target jangka menengah di 4480. Saat ini rebound dan ada area-area ini yang bisa menahan kenaikannya dan kemudian nah ini batas resikonya gitu ya. Upside-nya ya sampai sinilah kira-kira. Itu ke arah 42, 4200. Oh iya, ini kelihatan ada sebuah channel turun. Ini masih daily, oke. Oke, jadi ini udah tembus channel turun, ya, akan nguji level ini di 3925 dan sebenarnya dia punya potensi kenaikan atau targetnya ke situ gitu ya. Kita ukur. Nah dia. Nah, ya, jadi dia punya target sebenarnya ke level-level ini rupanya. Nah, itu. Ya, jadi sekarang batas risikonya di 3700 dan eh, target pertama ke arah 4000, 4035 dan kemudian di 4200 gitu ya, MAPA. Oke, Kak Nasrul MAPA, kemudian Kak Slamet Riyadi MPPA. Waduh, itu balik aja tulisannya. Oke, MPPA belum ya. Oke, kita coba lihat. MPMX dulu MPMX dulu. Oke. Hmm. Nah, ini kan kita lihat ya sebenarnya trennya naik.
lebih kurang ya channelnya yang terbentuk. Jadi dia masih dalam tren naik ya, dan supportnya ada di sini. Hmm. Potensi kenaikannya kira-kira ke sini. Oke ya, jadi batas risiko 1175, potensi kenaikan ke arah 1215 sampai dengan di sekitar 1245 ya, itu MPMX. Matahari MPPA. Nah, udah nih ya tadi ya. Oke. Nah, sedang terkonsolidasi di area trendline sebelumnya menjadi support buat dia ya. Nah, ini kenaikannya ini mungkin ketahan ini dulu area-area sini ya, ini terhenti di hari ini. Nah, kalau lewat tembus 139, 140 deh, maka potensi kenaikannya ke 157. Oke. Ya, oke. Ah, ada rombongan mau lewat. Arto, Kak Ina Santana, Arto, oke, ini support dan sedang mencoba rebound. Nah, ini ada satu pola yang bisa jadi menarik ya. Ini falling wedge ya. Falling wedge itu targetnya kira-kira di sini di sekitar 5.000 ya. Tapi ini juga masih baru merangkak ya, karena ini banyak sekali nanti tahanannya di 3.400, 3.850, 4.175 ya, itu eh, target-targetnya gitu ya. Ini batas risiko di mana? Di 3.025. Kalau sampai turun di bawah 3.025 ya dia melempem lagi gitu ya. Ya, yang bertanya di Q&A pindahin ke chat ya, karena saya jawabnya di chat, jadi biar nggak, biar fokus ya, nggak ini ya. Apa barangkali udah dipindahin ke chat ya. Jadi bukan Q&A ya, tapi chat ya. Oke, Arto BBCA ini juga ya, falling wedge sudah break, jadi kemungkinan dia akan naik sampai area-area sekitar 8550 sampai dengan 8850. Nah, ini juga area yang harus dilampaui di 8.300 sampai dengan 8.700. Oke, MDKA. Jadi ini cenderungnya naik ya. MDKA. MDKA trennya lagi naik. Konsolidasi dulu batas resiko di, anggap aja di sini di 4.700 ya. Upside-nya kemana? Ada beberapa goncangan 5.000, 5.020, 5.100 itu resistance-resistance-nya yang ada. Tapi kalau kita lihat jangka panjang ya, nah, dia punya target sampai dengan 5.700. Ini kan pola triangle. Oke, MDKA, ASLC, ASLC. Oke, tren turun sedang ada konsolidasi. Kita lihat dulu seperti apa. Ya, mungkin dia akan naik dan tertahan di area-area 103, 104 dan berikutnya di 112 ya. Oke, ini ASLC. Jadi SLC ini juga ada sebuah channel yang bisa kita perhatikan. Ya, jadi ini lagi tren turun, mencoba untuk rebound dan resistance-nya di 193 ya. Nah, 193, 103 sampai dengan 106 itu area-area resistance-nya yang bisa menahan kenaikan ya dan tetap dalam tren turun. Oke, ASLC, Pegas, Tower, Tins, dan Jasa Marga. Pegas. Oke, lagi rebound, lagi dekat resist. Batas resiko ada di mana? Ya, katakanlah sini. Ya, mungkin apa namanya? eh, ini penurunan rebound sedang mencoba untuk ke arah-arah di 1710 ya. 1710 di bawahnya lagi 1660. Jadi itu area.
Oke. Oke ya, ini pegas. Sorry. Kemudian tower. Tower ini udah tembus resistance-nya tapi ketahan di resistance lain, dia konsolidasi lagi tekanan jual. Kalau tembus di bawah 11.25 dia bisa melorot hingga ke 10.90 atau mungkin lebih rendah lagi ya. Jadi ini konsolidasi lagi menuju ke area-area tekanan jual ya. Tapi kalau misalnya nih apa penguatan dia harus kuat di atas 11.75 sebelum dia akan sebelum dapat persetujuan ya dari DPR atau yang lain. Nah ini oke. Oke, tower, tins, tins, tins ada sebuah trend line ya yang sudah terlampaui. Jadi itu batas risiko ya. Eh, di bawah batas risikonya di 1250. Ya, potensi kenaikan saat ini ada di sekitar 1400 ya. Oke, apa nih? Oke ya, jadi dia dalam resistance tapi nanti dia kemungkinan akan tertahan di area-area 1390. Batas risikonya di 1270. Tins, kemudian jasa marga. Nah, jasa marga juga sebenarnya udah mencoba-coba tembusnya resist. Tapi ini kita lihat di harga tinggi ini banyak banget itemnya ya, berarti tutupnya di bawah. Jadi once dia bisa tembus area 32.50, nah itu ada potensi dia lanjut bisa ke arah 3380 bahkan mungkin lebih gitu ya. Oke, jasa marga. Oh, udah ada tidak ada pertanyaan lagi. Coba kita lihat di Q&A. Udah semua ya. Oke. Oke, karena kita masih ada waktu sedikit, kita akan coba ulas yang bertanya di Q&A. Biasanya kita tidak sempat ya, kita yang dibahas adalah yang di chat. Oke, BBTN sekarang di resist dan sedang tertahan. Ya, ini hari tadi ya, jadi tertahan. Nah, ini dia akan menjadi tren naik kalau dia bisa tembus 13.30 ya. Sebelum 13.30 itu tembus ya, dia masih ada risiko untuk terkoreksi lagi dalam cara turun jangka pendek ini. Kalau jangka besarnya kan kita lihat dia memang turun. Oke, BTN, BBKP, BBKP. BBKP juga sama nih kelihatannya sedang mencoba untuk membentuk kenaikan. Nah, jadi ada resistance lebih kurang di 152, 150. Batas risiko di kita anggapnya 120. Oke, MTK udah, BRIS udah ya kayaknya. Nah, oke ini BRIS channel turun udah tembus targetnya di sekitar 1450 sampai dengan 1500. Koreksi masih wajar ya, tidak tembus di bawah. Sekarang mungkin batas resikonya adalah di 1330 ya. Nah, ini ada potensi kenaikan, batas resiko 1330. Resistance lain yang harus dilampaui juga di 1420 sampai dengan 1460 ya. Ini area yang harus tembus sebelum sampai sini. Oke, beris. Kemudian Cepro dan Bremes. Cepro. Oke. Ya, bahkan weekly aja trennya lagi turun ya. Gitu.
Dan kita lihat buntutnya tuh panjang-panjang di atas gitu ya. Jadi ini sempat naik lalu ada guyuran gitu ya. Nah ini sekarang ini mencoba untuk rebound ya dari eh, area-area 53. Kalau berhasil tembus nanti kita beli di sekitar 58 ya. Itu untuk Cepro. Oke, kemudian BRMS sudah ya, udah dibahas. ASLC bukannya udah ya? Belum ya? Oh, udah. Nih, ASLC udah dibahas. Kemudian eh, AGI, good ASI, AGI, AGII. Nah, ini lagi channel, tapi mencapai target dia konsolidasi lagi, tapi cenderungnya turun ya. Jadi ini juga nih, apa hambatan dia. Jadi cenderung untuk ke arah 1890 mungkin lebih bawah lagi ya. Nah, dia akan menjadi tren naik kalau dia bisa tembus resistance ini di sekitar 1980. Oke. Oke, AGI udah, good dan ASI. Ini dua saham pertanyaan terakhir ya. Aduh, oke, good. Ya, kalau kita lihat ini, maka sebenarnya dia udah mulai turun ya. Ini supportnya udah tembus. Nah, kemudian kita coba bikin channelnya. Oke, rebound dari support akan menguji 487 sampai dengan 532 ya. Itu good dan ASI pertanyaan terakhir. Wah, kita udah lebih 3 menit. Oke, ASI rebound dari support dan akan menguji level-level di 6350 sampai dengan 7275 ya. Batas risiko kita anggap aja 56 ya. Batas risikonya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya sudah hadir di acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat semua gitu ya. Dan juga eh, terutama buat para penanya ya, Bapak Ibu yang menanyakan dan punya posisi di saham-saham tersebut. Oke, selamat malam. Sampai berjumpa minggu depan. Senin libur bursa, jangan lupa ya. Oke, kita stop share, kita leave, dan kita stop.